Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semua anak-anak. Hari ini Ibu akan menyampaikan bab 2, yaitu materi tentang ketenagakerjaan, dan di nama babnya itu ketenagakerjaan dalam konteks pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Beberapa bab di materi kali ini tidak sesuai dengan buku karena disesuaikan dengan kondisi COVID. Jadi ada bab-bab yang digabung dengan bab-bab lainnya, kayak pertumbuhan dan pembangunan ekonomi ini sudah pernah kita bahas di bab 1 di pendapatan nasional. Jadi kalian sudah tahu kurang lebih apa itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kalau lupa silakan dibuka lagi materi sebelumnya. Oke, mohon maaf nanti jika di video ini banyak kekurangan atau kesalahannya. Kita bahas ketenagakerjaan. Apa sih itu ketenagakerjaan? Hari ini kita akan bahas konsep atau pengertiannya, kemudian istilah-istilah yang sering muncul di ketenagakerjaan itu, kemudian jenisnya, indikator ketenagakerjaan, dan juga ada peraturan apa saja sih tentang ketenagakerjaan ini. Yuk kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Ketenagakerjaan adalah sistem, persoalan, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sebelum masa kerja ini apa maksudnya? Ketika kalian belum bekerja, itu sesuatu. Kalian belum bekerja pun itu sudah masuk atau dibahas dalam konsep ketenagakerjaan. Sedang bekerja, bahkan setelah sesudah bekerja, atau habis kontrak, atau dipecat, itu masih akan dibahas atau dijadikan topik dalam ketenagakerjaan ini. Jadi semua hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, siapapun dimanapun di Indonesia ini, kita akan bahas di bab ketenagakerjaan, oke? Kemudian ada banyak istilah-istilah yang sering muncul di bab ketenagakerjaan ini. Nah, lebih lengkap nanti ada di modul, tapi beberapa yang penting itu apa istilahnya: tenaga kerja, angkatan kerja, ini berbeda, kesempatan kerja, dan pekerja. Kok semuanya katanya kerja semua ya? Gimana membedakannya, Bu? Oke, tenaga kerja adalah semua orang yang bisa bekerja, artinya dia sehat secara mental dan juga fisik. Mental dan fisik. Oke, mental ini kalau sudah terganggu, maka misalnya orang gila itu juga tidak termasuk dalam tenaga kerja. Tapi kalau mentalnya baik-baik saja, tapi fisiknya misalnya patah tulang atau cacat, itu nanti masih tetap dikategorikan tenaga kerja. Selain itu, setelah tenaga kerja, angkatan kerja. Siapa saja sih angkatan kerja? Kuncinya di sini. Sorry, Ibu dekatkan. 15 tahun ke atas, ini usia. Jadi siapapun yang berusia 15 tahun ke atas, sehat jasmani dan rohani, dia termasuk dalam angkatan kerja. Termasuk kalian, nak. Kalian itu angkatan kerja. Seharusnya di usia segini kalian bekerja, tapi kalian tidak bekerja karena sedang sekolah. Jadi apakah kalian disebut pekerja? Kalau pekerja itu orang yang bekerja, dia melakukan pekerjaan dan dapat upah. Tapi karena kalian tidak melakukan pekerjaan dan tidak dapat upah, itu kalian namanya angkatan kerja. Beda ya kalau membantu orang tua, itu hitungannya berbakti. Jadi, tapi kan orang tua juga nggak egois, tetap perhatian, tetap dikasih makan, dikasih misalnya uang jajan, itu juga patut disyukuri. Kemudian kesempatan kerja yang tadi kita lewati. Kesempatan kerja itu lowongan pekerjaan. Jadi setelah lulus nanti atau setelah misal nanti anak-anak kuliah dan setelah kuliah nanti kan mencari pekerjaan. Nah, itu disebutnya kesempatan kerja. Ada atau tidaknya lowongan kerja itu disebut kesempatan kerja. Lanjut, jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja itu ada berdasarkan kualitas dan status. Kalau kualitas itu berpendidikan, anak-anak termasuk yang berpendidikan, berketerampilan. Keterampilan ini misalnya melakukan pekerjaan montir, salon, itu kan pakainya keterampilan. Nah, tidak berpendidikan dan tidak berketerampilan, itu yang pekerja buruh, pekerja kasar. Jadi nggak perlu keterampilan, nggak perlu
pendidikan, dia tetap bisa bekerja, itu berdasarkan kualitas ya nak. Kemudian kalau untuk status ada pekerja lepas, kontrak, dan tetap. Lebih lengkap ada di buku penjelasannya atau di modul nanti ibu buat. Lanjut ke indikator ketenaga kerjaan, gimana sih kita ngitung tenaga kerja yang ada di Indonesia? Karena konteksnya ekonominya makro, jadi nggak cuma mikir diri kita sendiri. Makro itu luas, jadi kita mikir konteks Indonesia. Gimana sih kita lihat tingkat tenaga kerja di Indonesia? Indikatornya kita lihat rasio ketergantungan, namanya aja ketergantungan. Anak-anak tahu usia produktif 15 sampai 60 atau ada yang 65. Itu usia-usia ini namanya usia produktif. Tapi kalau 0 sampai 15 tuh adik bayi sampai usia 15 dan di atas 60 atau 65 itu bukan tenaga kerja. Jadi rasio ketergantungan itu seberapa berat beban orang-orang yang bekerja ini menanggung usia yang tidak produktif, usia 0 sampai 15 dan juga di atasnya. Kemudian tingkat partisipasi angkatan kerja. Kemudian bisa dilihat tingkat pengangguran terbuka. Kemudian kita bisa lihat tingkat produktivitas tenaga kerja. Kalau tingkat produktivitas, namanya produktif itu ada sesuatu yang dihasilkan. Tenaga kerja menghasilkan apa sih? PDB atau GDP di Indonesia. Kemarin kita bahas di pendapatan nasional. Jadi kita bisa lihat PDB ini dibandingkan dengan jumlah pekerja untuk lihat apakah pekerja kita yang banyak ini itu benar-benar berkualitas dan memiliki proporsi yang baik dalam ekonomi. Kemudian peraturan, untuk peraturan berundang-undangan tentang ketenaga kerjaan bisa kalian lihat di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Itu semua diatur mulai dari waktu bekerja, kesempatannya, kesepakatannya, kemudian PHK-nya, dan kemarin sempat berita yang paling hangat itu tentang. Oke, lanjut kita bahas tentang pengangguran. Sering dengar ya di berita, di TV, kata pengangguran. Sebenarnya apa sih pengangguran ini? Nggak usah jauh-jauh, kita bahas diri kita sendiri. Apakah kita termasuk pengangguran atau bukan? Bisa jadi kita termasuk pengangguran. Ibu sendiri, sedikit cerita, ibu dulu sebelum akhirnya memutuskan untuk bekerja atau masuk mengajar di TK maupun di SMA, ibu dulu sempat nganggur di rumah karena memang benar-benar memutuskan untuk benar-benar mau fokus menunggu sesuatu yang ingin ibu capai gitu ya. Jadi ibu sengaja nggak apply kerjaan kemana-mana, cuma di rumah aja bantuin orang tua. Masa-masa seperti itu, masa-masa pengangguran, semua orang akan mengalami. Meskipun kok kayaknya luntang-lantung, itu tuh seperti kita nggak terasa, tapi kita tuh mengalami. Jadi nanti ketika anak-anak setelah lulus tapi belum mendapatkan pekerjaan, it's okay, nggak apa-apa. Coba dinikmati dulu waktunya untuk beristirahat dari kuliah, kemudian masuk ke jenjang pekerjaan, karena semua proses itu punya cobaannya masing-masing. Coba kita lihat pengertian pengangguran secara ekonomi itu apa sih? Mereka yang sedang mencari pekerjaan, oke, sering didengar ya, nyari pekerjaan lagi nganggur, mempersiapkan usaha, misal habis lulus SMA, mau buka counter. Tapi nanti bu, etalasenya baru datang 2 bulan. Jadi bukanya nunggu 2 bulan lagi. Nah, masa 2 bulan ini disebut menganggur. Kemudian tidak mencari pekerjaan, nantilah bu, saya masih mau menikmati masa-masa di rumah dulu. Saya masih mau bantuin orang tua dulu, nanti kalau saya bekerja saya pengennya merantau, jadi nanti nggak tahu bisa bantuin kapan, jadi saya masih mau di rumah. Itu juga menganggur. Kemudian sudah punya pekerjaan, udah masuk kerja bu, tapi kontraknya mulai bulan depan, ini kan masih awal bulan, itu juga masih menganggur, disebut pengangguran meskipun udah punya pekerjaan. Intinya kalau kalian tidak sedang bekerja, kalian disebut pengangguran, dan itu tidak semengerikan itu. Kemudian berdasarkan jenisnya, ada yang berdasarkan ciri. Jenis-jenis pengangguran ada yang berdasarkan ciri dan penyebab. Kalau cirinya terbuka, terselubung, musiman, dan setengah menganggur. Lebih jelas nanti di modul. Kalau yang terbuka itu kesempatan kerjanya dikit, emang nggak ada lowongan bu untuk pekerjaan saya.
Misalnya pariwisata, kayak gini sekarang lagi COVID, nggak ada hotel aja pada tutup, pekerja aja pada di PHK. Jadi semua pengangguran dari sisi pariwisata itu bisa disebut pengangguran terbuka. Kemudian terselubung, dia nggak sesuai kompetensi. Saya dulu misalnya kuliahnya teknik Bu, tapi saya disuruh ngajar. Saya bisa ngajar, tapi kan bukan bidang saya. Jadi saya nggak menikmati proses bekerja itu, tidak sesuai kompetensi saya, itu namanya pengangguran terselubung. Pengangguran musiman itu disebabkan karena pergantian musim. Paling gampang itu petani padi di Jawa atau di mana aja tuh kalau lagi nggak musim nanam atau nggak musim apa, dia akan mencari pekerjaan lain, misal dia berdagang atau dia jadi apa ya, kuli atau pekerjaan yang lain untuk mengisi waktu kosong. Itu pengangguran musiman. Dan setengah menganggur kalau kerja kurang dari 35 jam per minggu. Jadi kerjanya cuma seminggu 2 kali Bu, itu termasuk pengangguran tapi cuma setengah menganggur. Kalau penyebabnya struktural, friksional, siklikal, dan teknologi. Lebih jelas ada di modul karena ini gampang untuk dipahami. Dampaknya, apa sih dampak pengangguran ini? Kalau ada pengangguran banyak, apa yang akan terjadi? Oke, secara ekonomi. Dan nggak cuma ekonomi yang berdampak, sosial, budaya, masyarakat itu juga akan berdampak sosial. Terus yang paling penting ekonomi ya, turunnya pendapatan nasional yang kemarin kita bahas, dan pendapatan per kapita. Per kapita itu kan dibagi jumlah penduduk. Jadi kalau pendapatan negaranya kecil, misalnya cuma 5, tapi jumlah penduduknya 12, terus yang ini aslinya di sini yang bekerja cuma 8, yang 4 nganggur, kan tetap 12 yang dihitung. Jadi kan ini pembaginya hasilnya akan menjadi kecil, 0,2 sekian. Kemudian berkurangnya penerimaan negara akibat rendahnya pajak. Ketika kalian bekerja, uang dari yang kalian dapatkan itu akan dipotong sebagian, berapa persen ya kalau nggak salah, 10 gitu ya persen untuk pajak penghasilan. Nah kalau nggak ada yang bekerja, jadi pajak ke negara sedikit. Kalau negara pajaknya dikit, apa yang terjadi? Negara pajaknya dikit, nanti akan kita bahas ke konteksnya ke pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kemudian kebijakannya ada yang sudah diusahakan pemerintah untuk menekan pengangguran ini. Wajib belajar 9 tahun. Wajib belajar itu kalau anak-anak berpendidikan paling nggak minimal SMP. Jadi nanti kalian secara pengetahuan sudah cukup, apalagi sudah SMA ya. Secara pengetahuan sudah cukup. Jadi meminimalisir adanya pembodohan dalam dunia kerja. Jadi nanti kalian tidak diperlakukan semena-mena. Kemudian KUR, kredit usaha rakyat di bank. Misal kalian nggak mau bekerja tapi mau berusaha juga, membuka usaha juga bisa, difasilitasi dengan KUR dan transmigrasi. Transmigrasi ini jadi udah jelas ya, jadi semua masyarakatnya diarahkan ke daerah-daerah yang masih sepi penduduk, kemudian di sana diberi sawah, diberi tanah, jadi untuk diolah, jadi akhirnya punya pekerjaan. Ada yang dijadikan sumber penghasilan gitu, itu namanya sumber pekerjaan. Kemudian peran tenaga kerja dalam pembangunan, singkatnya meningkatkan kesejahteraan. Kalau ada yang bekerja dalam rumah, otomatis bisa memenuhi kebutuhan dan itu nanti akan meningkatkan kesejahteraan.